Dah. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian serta teman-teman di Ramadan hari ketiga, betul ya? Saat ini kita sedang berpuasa, mungkin ada di antara kita yang sedang tidak berpuasa, bagi yang perempuan mungkin berhalangan dan sebagainya, tapi mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk terus beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Karena insya Allah pahalanya katanya akan dilipat gandakan. Nah, itu bisa ditanyakan juga nanti ya. Pokoknya pertanyaan seputar Ramadan kita akan bahas tentunya pada kesempatan kali ini, yaitu kajian edisi Ramadan bersama dengan Ustadz Furqon. Nah, Alhamdulillah sudah hadir juga nih di tengah kita Ustadz Furqon. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bagaimana semuanya. Ustadz Furqon kabarnya hari ini di puasa hari ketiga, masih semangat ya? Alhamdulillah, semoga kita terus diberikan semangat dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, dan tidak lupa juga untuk mencari ilmu di bulan yang sangat mulia ini. Masya Allah. Baik. Nah, tentunya teman-teman juga penasaran juga nih, biar makin tahu, makin paham kira-kira apa aja sih yang mungkin ada dalam pertanyaan, dalam hati teman-teman, dalam pikiran yang mungkin ada rasa ragu, kira-kira hukumnya seperti apa saat dalam ibadah puasa, itu boleh banget ditanyakan, karena tentunya di kesempatan kali ini kita bukan hanya sebatas kajian, tapi kita akan lebih banyak aktif menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Ramadan, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Furqon dengan menyalakan mikrofon, atau juga bisa menuliskannya di kolom chat, nanti insya Allah akan kami bacakan. Nah, teman-teman langsung saja kita akan mulai kajiannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tentunya pada kajian kali ini juga kita akan banyak membahas tentang bukan hanya hukum-hukum aja ya Ustadz, tapi juga tentang keseharian meliputi ibadah-ibadah, dan mungkin teman-teman yang tadi sudah kita ingatkan rasa ragu, terus juga mungkin belum tahu, boleh banget ditanyakan. Nah, sekarang langsung saja saya persilahkan untuk kajian singkatnya diisi oleh Ustadz Furqon sambil kita tentunya menunggu buka puasa, karena teman-teman kayaknya di Indonesia sudah jam 5 sore ya Ustadz ya. Oke, mungkin bisa langsung disampaikan oleh Ustadz Furqon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi kiram wa man saru ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para soimin wa soimat, orang-orang yang berpuasa, orang yang beriman, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, berburu-buru dalam melaksanakan ibadah, memperbanyak di bulan yang dilipat gandakannya pahala-pahala tentunya. Karena bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui merupakan mausimul khairat, musimnya kebaikan. Ibarat kata kalau bahasa petaninya mah panen nih. Kita di musim-musim panen nih. Makanya kita senang ketika menyambut Ramadan, dan juga senang untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, di dalam kajian ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Moderator, bahwa sambil ngabuburit gitu ya, sambil ngabuburit kita sambil menunggu berbuka puasa, ya ada baiknya dan juga tentunya dianjurkan untuk memanfaatkan waktu, ya. Waktu untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, pada kajian ini insya Allah saya akan membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa itu dari kata som ya, bahasa Arabnya siam, secara bahasa itu adalah al-imsak. Al-imsak. Imsak, kalau sebelum subuh biasanya ada imsak, itu artinya tahan, menahan. Kemudian secara istilah juga, secara istilah syar'i
itu adalah imsakun maksus an syai'in maksus fi waqtin maksus bi syara'ita maksusatin, yaitu menahan dengan sifat yang khusus dari sesuatu, dari makan, dari minum, dan dari hal-hal yang membatalkan. Fi waqtin maksus, yaitu apa? Pada waktu yang khusus, bisyara'id maksusah, dengan syarat-syarat yang khusus juga. Jadi ada syarat-syaratnya, ada aturan mainnya seperti apa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh berjima dan lain sebagainya, dari pembatal-pembatal ibadah puasa. Nah, itu puasa sebagaimana kita ketahui, ayat itu sudah masyhur ya, masyhurah yang sudah kita dengar terus di masjid-masjid di awal bulan suci Ramadan, khutbah-khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, telah kami wajibkan pada kalian asyam, bulan puasa, sebagaimana telah sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kalian, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka memiliki ritual puasa tersendiri, ya, tentunya berbeda dengan puasa di dalam Islam ini. Nah, insya Allah tadi kita telah mengetahui ya, arti daripada puasa itu sendiri. Kemudian kita insya Allah akan membahas sedikit saja, beberapa menit, 10 menit, 11 menit kah, tentang hukum-hukum seputar puasa. Nah, jadi ada namanya syarat wajib, ada syarat apa? Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib puasa itu apa? Seorang itu kalau sudah terpenuhi syaratnya, maka dia wajib atasnya puasa. Misalkan orang Islam, kalau di Islam mereka wajib berpuasa. Orang balik, kalau orang balik sudah balik, maka dia apa? Wajib untuk berpuasa. Berakal, maka kalau dia berakal wajib untuk berpuasa. Kemudian al-qudrah, al-saum, mampu untuk apa? Berpuasa. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Seperti orang yang sakit, ya, orang yang majnun, yang kurang akalnya, orang gila, tidak wajib untuk berpuasa. Tidak dikarenakan taklif. Ada lagi namanya syarat sah berpuasa. Kalau ada syarat tersebut, maka sah dia berpuasa. Misalkan Islam, orang yang berpuasa nanti diterima ibadahnya harus apa? Islam. Kemudian akal, ya kalau dia dalam keadaan pingsan atau gila, maka dia tidak terhitung puasanya, tidak dianggap puasanya. Adapun anak kecil atau balik, apakah dia termasuk syarat wajib puasa ataukah syarat sah? Nah, para ulama mengatakan itu adalah syarat sah saja. Jadi kalau balik itu kan wajib, syarat wajibnya juga. Syarat balik itu syarat wajib dan juga syarat sah berpuasa, dua-duanya sama ya. Tapi di sini ada perincian hukumnya. Bagaimana kalau dia itu masih kecil ya, belum balik, nah, tapi dia sudah dilatih untuk berpuasa, apakah sah puasanya? Maka kita katakan puasanya sah karena dia termasuk anak kecil as-sobi al-mumayyiz. Sobi, anak kecil yang bisa membedakan baik dan buruknya, yaitu sekitar usia 7 tahun lah ya, nggak kecil-kecil amat, sampai 7 tahun 8 tahun sebelum usia balik. Kalau balik tentunya sudah wajib puasa. Kalau sebelum balik usia 7 8, dia hanya apa? Mumayyiz, iya, yang tahu mana yang baik yang benar, tapi dia belum balik, maka puasanya apa? Puasanya sah, tapi tidak wajib baginya untuk berpuasa. Jadi syarat ya balik ini adalah ada pada apa? Syarat wajib ya, dan tidak termasuk syarat sah ya. Nggak mesti orang yang balik itu orang yang apa belum balik, misalkan masih kecil, itu nggak sah, bukan begitu, tapi dia sah puasanya. Nah, terus berbicara tentang syarat sah ya, syarat wajib berpuasa, kita juga ada namanya niat. Kita tentunya ada yang mengatakan harus talafut, harus melafalkan niat
ketika ingin berpuasa. Misalkan kalau pengen sahur sebelum tulu'ul fajr, itu wajib untuk melafalkan. Ada yang mengatakan juga tidak wajib untuk melafalkan. Ya, dengan kita berada di bulan suci Ramadan, otomatis niat kita itu secara otomatis menuju pada apa? Puasa Ramadan, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan juga cukup puasanya, niatnya pada puasa itu hanya sekali saja, sebulan gitu. Di awal puasa misalkan, ya udah saya niat satu kali untuk 30 hari itu, atau 29 hari di bulan suci Ramadan. Ada yang juga yang mengatakan wajib niatnya itu dilafalkan setiap hari, ya sebelum fajar, sebelum mulai masuk ke hari yang baru itu. Nah, itulah sedikit tentang pembahasan tentang niat. Jadi di sini terdapat hukum-hukum yang mana di sana terdapat perbedaan ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib ya apa namanya niat dilafalkan dan tidak gitu ya. Untuk mempermudah tidak wajib ya tentunya melafalkan niat, dan juga untuk mempermudah juga niatnya itu sekali ya dalam bulan suci Ramadan, maka itu sudah mewakili. Oke, itu saja mungkin sedikit dari hukum seputar berpuasa di bulan suci Ramadan. Silakan jika antum sekalian, Anda sekalian memiliki pertanyaan, insya Allah bakal dijawab. Kita kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasannya ya. Kita diingatkan kembali tentang hukum-hukum, syarat sahnya puasa, bahkan tadi membahas juga tentang niat teman-teman ya. Ternyata banyak sekali perbedaan-perbedaan dan ternyata itu semua yang penting kita lafazkan dan kita niatkan betul-betul sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah menyimpan banyak pertanyaan ya dari teman-teman sekalian, baik itu dari sosial media, dari grup, dan juga teman-teman yang mau bertanya langsung di Zoom ini juga boleh banget, silahkan. Nah, saya akan coba bacakan satu persatu ya Ustadz ya untuk pertanyaannya, karena kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan pertama nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Nah, Ustadz, bagaimana jika saya sudah punya hutang puasa selama 2 kali Ramadan? Dalam hal ini saya hamil dan menyusui. Lalu bagaimana ya caranya untuk menggantinya, Ustadz? Nah, ini biasanya dilema para perempuan ya, ibu-ibu hamil, akhirnya hutang puasa dulu 1 bulan selama Ramadan. Terus kemudian tahun berikutnya masih menyusui, belum mampu, akhirnya hutang lagi. Udah 2 kali Ramadan, Ustadz. Nah, kira-kira gimana nih Ustadz cara menggantinya? Oke, pertanyaan yang umum yang sering kita dapatkan di masyarakat. Yang pertama saya katakan bahwa dia tidak berdosa dalam hal ini karena dia meninggalkan qadanya secara uzur. Ada uzur di sana yaitu hamil, kemudian apalagi murdi, itu dia menyusui atau ya murdi. Nah, dalam hal ini maka harus diganti. Tidak berdosa, tapi dia harus mengganti. Menggantinya kita lihat dari beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia khawatir kalau dia berpuasa atas dirinya sendiri, bukan karena anaknya, gitu ya. Nah, maka dia menggantinya dengan apa? Dengan qadha. Hal ini dianalogikan sebagaimana orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu apa? Wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua, jika orang yang hamil atau menyusui tersebut dia tidak mengqadha itunya puasa Ramadannya, maka dia cukup untuk maka apabila dia khawatir atas dirinya dan anaknya atau anaknya saja, maka dia wajib untuk apa? Mengqadha puasanya di hari yang lain, dan juga wajib untuknya fidyah. Fidyah memberikan makan orang miskin 1 kali, mengganti 1 hari itu 1 kali gitu ya. Kita kasih orang miskin ya, kasih makan dia 1 hari lah, dua wagbah, 2 porsi gitu, buat porsi sahur, porsi berbuka, itu juga boleh. Ada yang mengatakan lagi 4 mud, 1 mud ya sekitar 510
gram dari beras atau gandum. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Furqan. Mudah-mudahan menjawab dan mewakili para ibu-ibu ya yang mungkin punya tanggungan hutang puasa hingga 2 kali Ramadan. Dan ini berlaku juga bagi teman-teman yang mungkin caranya gimana nih Ustadz? Mungkin bisa dikasih tahu tipsnya juga apakah dengan puasa dirutinkan saat nanti selesai Ramadan atau seperti apa nih Ustadz? Oh gitu, itu istilahnya dalam kitab-kitab fikih itu apakah wajib mengqadha puasa Ramadan dengan hari-hari yang runtut gitu. Besok puasa, besok habis puasa. Nah, kadang ada yang Nah, orang besok itu puasa, Ustadz. besoknya enggak, besoknya puasa untuk membayar hutangnya. Maka Mhm. ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, oh berpuasa sesuai dengan runtutan aja. Ayam mutatabiah. Ya, besok puasa, besok puasa wajib itu. Ada yang mengatakan, jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak wajib untuk apa? Ayam mutatabiah, mengganti hari ini puasa, hari ini besok puasa dan seterusnya. Tidak harus runtut gitu ya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka gantilah puasa di bulan suci Ramadan itu, ya kan, dengan apa? Dengan hari-hari min ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Di sini umum, mau dia mutatabiah, tersusun, berurutan atau tidak, seperti itu. Wallah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Furqon. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu sekalian tadi pertanyaan dan keraguannya gimana cara membayar hutangnya puasa kalau sudah 2 kali Ramadan. Mungkin kayak, aduh akan terasa berat gitu ya. Karena mungkin terhitungnya jadi 60 hari berpuasa karena mengganti 2 kali Ramadan. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa terlunaskan, bisa terbayarkan, dan selesai juga puasa Ramadannya gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Jika kita sering scrolling sosmed terus ketemu bagian postingan makanan, iya, ini kayak anak-anak muda ya. Terus tidak sengaja kita ikut menelan ludah saat menikmati tontonan berupa makanan lezat. Nah, apakah itu membatalkan puasa, Ustadz? Nah, mungkin ini bukan hanya sekedar nonton ini ya, bukan hanya sekedar nonton konten-konten di Instagram atau sebagainya, bisa jadi saat ngabuburit udah ngelihat jajaran makanan udah nelen ludah duluan tuh Ustaz, padahal belum waktunya berbuka. Kira-kira gimana Ustaz hukumnya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ketika ada orang yang melihat makanan, ya kan, sirup-sirup gitu kan, sebelum iftar kan, wah banyak tuh iklan-iklan makanan gitu ya. Sendiri, di sini umumnya boleh saja dan itu tidak makruh karena itu bagian dari tubuh kita dan sulit untuk dihindari gitu ya. Sulit ya kalau kita berpuasa nggak boleh nelan ludah sendiri sulit, malah jadi kering banget gitu tenggorokan kita. Oke, berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya, Iya. karena itu masih bagian dari dalam tubuh kita begitu Ustadz. Ah, betul. Oke, mudah-mudahan menjawab tenang aja ya. Ditelan terus ntar jadinya ya untuk menghilangkan ganya. Baik, kalau gitu kita coba jawab satu pertanyaan lagi kali ya Ustadz, karena kita sudah mau menjelang maghrib, mungkin teman-teman akan mempersiapkan buka puasa juga buat yang di Indonesia. Satu pertanyaan lagi akan saya bacakan, insya Allah nanti pertanyaan berikutnya kita akan jawab di pekan berikutnya, yaitu di setiap hari Sabtu, kajian edisi Ramadan. Nah, satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Furqon, saya Waalaikumsalam ingin warahmatullahi. bertanya. Nah, bolehkah seorang suami menggantikan puasa istrinya? Nah, oh baik sekali ya, Masya Allah suaminya berniat. Tapi kira-kira boleh apa enggak nih Ustadz? Seorang suami menggantikan puasa istrinya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita sering juga dapatkan hal tersebut dan tersebut. Jadi kalau orang tua yang meninggal gitu ya, kita kan bisa untuk apa mewalikannya, mewakilkannya dalam berpuasa gitu ya. Jadi ini mengikut hukumnya kepada masalah bagaimana kalau misalkan orang tua kita meninggal sedangkan dia punya utang puasa. Nah, yang pertama dalam dua keadaan.
Keadaan yang pertama kalau dia itu memiliki uzur, ya, uzur sehingga dia tidak bisa berpuasa sampai meninggal. Maka dalam keadaan ini dia tidak wajib apapun. Si ahli warisnya atau keluarganya atau si suaminya atau si istrinya tidak wajib untuk apa? Untuk menggantikan puasanya dengan memberikan makan atau dengan berpuasa menggantikan dirinya. Yang kedua, jika ia meninggalkan puasa, ya, kemudian meninggal dengan tidak adanya uzur, ya, mungkin karena kelalaian, maka dalam ini para fuqaha berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa jumhur fuqaha ya mengatakan bahwa atau Syafi'iyah mengatakan wajib bagi dia untuk fidyah saja dan tidak wajib bagi dia untuk menggantikan puasa. Jadi istri atau suami wajib atau anak wajib bagi dirinya apa menggantikan puasanya itu dengan apa? Dengan membayar fidyah, kasih makan setiap harinya itu, ya, hari yang untuk diganti puasanya itu apa? 2 kali wajibah, 2 kali porsi makan. Kemudian ada lagi yang berpendapat dia harus apa berpuasa juga, istri sama suami sama anaknya itu untuk menggantikan puasa si almarhum ini dengan apa? Dengan berpuasa. Karena hadis Nabi man mata wa aisyam falyasum anhu waliyuhu. Maka barang siapa yang dia itu meninggal kemudian dia punya hutang, maka apa? Siapa yang membayar? Walinya atau anak-anaknya. Nah, di sini menurut saya pendapat yang dirojihkan yaitu pendapat mazhab Syafi'i merupakan pendapat yang jadid mengatakan tidak mengapa hanya dengan fidyah saja, tidak wajib untuk membayar dengan shaum. Mungkin itu saja karena mau habis waktu kita. Lanjut Oke, kembali baik. pada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya dari pertanyaan teman yang terwakili juga pertanyaannya sudah ditanyakan dan jelas juga nih apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, balik lagi teman segala sesuatu itu pasti ada ilmunya dan bagaimana kita bisa mencari ilmu tersebut agar hidup kita juga menjadi terang benderang dan tentunya tidak hidup dalam keraguan-raguan. Apapun keraguan teman-teman boleh banget ditanyakan apalagi seputar Ramadan bersama dengan Ustadz Furqon pastinya di kajian edisi Ramadan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga waktu yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan kajian ini serta bagikan ilmunya juga kepada teman-teman lainnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya ucapkan selamat untuk menyiapkan buka puasa karena di Indonesia sudah jam 5:30 ya buka puasa. Sedang kami di sini di Mesir masih jam berapa nih Ustadz kita ya? Oh ya, masih lama kita untuk berbukanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita semua diberikan pahala yang berlipat di sisi kita beribadah puasa, tapi kita juga tetap semangat dalam mencari ilmu. Dan pastinya teman-teman semua jangan lupa untuk selalu ikutan kajian Kampung Syariah. Bulan Ramadan ini kita punya kajian namanya kajian edisi Ramadan. Jadi jangan lupa ya teman-teman, silahkan bagikan karena kajiannya hanya ada di setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Saya Ella Syadia bersama dengan Ustadz Furqon pamit undur diri. Sampai jumpa di Sabtu berikutnya kajian edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.